إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai dengan Jumat ini, sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih dan terus memberikan nikmatnya kepada kita. Dan selayaknya dan sepatutnya kita sebagai seorang hamba yang diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah kita bersyukur, pandai-pandailah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semenjak kita lahir ke dunia ini sampai dengan hari ini, la tuhsuha, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau kita mau perhatikan tadi, dan kalau kita mau sebutkan satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak akan mampu. Nikmat dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada satu nikmat itu, Pak. Yang nikmat tersebut pun kita tidak minta ketika kita lahir, Pak. Murni hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Nikmat itu adalah nikmat Islam. Jadi kita sekarang beragama Islam, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang paling benar, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam. Maka ini nikmat teragung dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba, lebih dari nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi sayangnya, Pak, sungguh sangat disayangkan, banyak orang yang Islam, kalau kita perhatikan KTP-nya Islam, kalau kita perhatikan dan kita dengar pengakuannya Islam, tetapi aneh dan ajaibnya dan nyata, banyak kaum muslimin yang ketika kita tanyakan kepada dia tentang Islam, maka mereka diam 1000 bahasa. Mereka tidak mengetahui tentang Islam. Mereka tidak mengetahui tentang kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kalau kita boleh katakan aib bagi seorang muslim, ketika ditanya tentang Islam, dia tidak tahu tentang Islam itu sendiri. Ketika kita ditanya tentang masalah urusan dunia, subhanallah, hafal semua. Urusan politik, hafal kita. Urusan olahraga, hafal kita. Urusan bisnis, hafal kita. Tapi ketika ditanya tentang agama, nol. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, Rasulullah SAW mencela, Pak, orang yang hanya pandai, orang yang hanya pintar dalam kehidupan dunianya, ditanya tentang selain Islam dia mengetahui. Bahkan dia orang yang paling pintar tentang masalah hal tersebut. Tetapi ketika ditanya tentang Islam, bahkan ditanya tentang rukun Islam, bahkan ditanya tentang sholat, bahkan ditanya tentang rukun sholat, bahkan ditanya tentang kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nol besar, tidak tahu, tidak bisa jawab. Ini dicela oleh Rasulullah SAW. Penyakitnya apa itu, Pak? Penyakit yang sangat kronis, yang banyak menggerogoti kaum muslimin, malas belajar. Dia tidak mau datang ke majelis ilmu mendengarkan kajian. Di situ yang dibahas tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi SAW. Itu penyakit kronis umat Islam sekarang, Pak, yang menimpa hampir di seluruh penjuru. Tidak mau belajar. Anda akan ditanya, Pak, tentang waktu, tentang umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sangat-sangat mustahil waktu selama 1 pekan, umpamanya kajian cuman hanya 1 kali saja, kita katakan sanggup, kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku tidak punya waktu. Kalau Anda sanggup mengatakan itu, lanjutkan. Itu penyakit umat Islam satu, Pak. Ketika dijelaskan tentang suatu perkara yang padahal perkara itu sudah dibahas jauh-jauh hari oleh para ulama, kata dia, ini pembahasan yang baru, belum pernah kami dengar. Kenapa? Karena mereka tidak mau duduk di majelis itu. Mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sibuk dengan kehidupan dunia. Makanya kata Nabi SAW, Nabi mencela orang yang seperti itu. Kata Nabi SAW, abghadallah kulla alimin bid dunya jahil bil akhirah. Allah sangat benci, Allah sangat murka, Allah sangat tidak suka kulla alimin bid dunya, bagi orang-orang yang dia sangat alim terhadap dunianya, sangat pintar terhadap dunianya, wal jahil bil akhirah, tetapi tentang akhiratnya dia bodoh, non besar. Ada tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma hanya sekedar tulisan di KTP kita agama Islam, bukan itu, Pak.
Tapi kita ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk kita tunaikan. Dan kewajiban itu tidak mungkin, wallahi demi Allah, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dengan kita, tidak mungkin bisa kita laksanakan dengan baik dan benar kecuali dengan kita belajar, kecuali dengan ilmu. Maka kewajiban kita belajar tentang Islam. Bahkan ada sebagian kaum muslimin ditanya tentang rukun Islam, tidak tahu dia Pak. Apalagi tentang rincian-rinciannya, apalagi pembatal-pembatal Islamnya. Subhanallah. Ini mau ditaruh kemana muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang kita cuma hanya malu dengan manusia, tidak malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan jauh-jauh hari para ulama sudah membahas al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah menyerahkan diri, tunduk dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita, kalau kita ngaku Islam, kalau kita beragama Islam, tidak boleh protes apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taslim saja, tunduk saja. Mampu atau tidak mampu kita lakukan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita. Makanya antum temui Pak, banyak orang Islam ketika dikasih dalil Quran, dikasih dalil hadis, ditolak dia Pak. Kenapa? Tidak paham tentang makna Islam. Oh Ustaz, saya udah berpuluhan kali mau kayak dalil dengan satu umpamanya. Disampaikan hadis tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada jenada ingkau nama sekalian. Kenapa? Di antara sebabnya, Bang, sebab terbesar karena dia tidak faham dan tidak mengerti tentang Islam itu sendiri. Padahal makna Islam yang disebutkan oleh para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu tunduk, patuh, tidak boleh komentar dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu Islam. Kalau dibawa hadis dikomentari, tidak mau tunduk, diprotes, itu bukan Islam namanya Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika", maka sesungguhnya demi Tuhanmu, la yu'minun, kamu belum dikatakan beriman. Kita belum dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kalian menjadikan perkara yang kalian persisihkan itu kalian kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian kalian tunduk, kemudian kalian menerima terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang halal ini loh, yang haram ini loh, yang tidak boleh ini loh, yang dilarang ini loh. Jelas. Wa yusallimu taslima. Allah tutup dengan ayat wa yusallimu taslima, dan kamu tunduk dengan setunduk-tunduknya dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna Islam, Mbak. Tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tunduk dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sebutkan di awal khutbah tadi, di antara penyebab seseorang itu tidak mau tunduk dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala
tidak mau tunduk dengan ajaran Rasulullah SAW karena dia tidak mau belajar, tidak mau meluangkan waktunya untuk duduk, untuk bersimpuh di situ, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan sekarang, Pak, banyak fenomena yang namanya orang mati mendadak itu. Yang tiba-tiba mati begitu. Ada enggak kita ngambil pelajaran dari itu, Pak? Ternyata mati itu, Pak, nada milih yang bahasa kita tuh yang udah eput-eput, yang sakitnya sudah tahunan. Enggak juga, Pak, belum ada yang sampai sekarang masih hidup. Tapi yang segar bugar, yang tidak ada mukaddimahnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan bagi kita yang masih hidup. Ya. Jangan sampai berita-berita yang seperti itu hanya lalu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada satu pembelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kematian, dicabut nyawanya seorang hamba, itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita sebagai seorang muslim itu ngambil sebuah pelajaran. Makanya sering saya ngobrol itu, Pak. Kita itu sebagai seorang muslim itu tahu itu kalau mati itu pasti, Pak. Tapi ternyata kok banyak dari perbuatan kaum muslimin seolah-olah dia itu tidak percaya akan kematian. Kalau ditanya lisan dia bilang, oh ya, saya yakin akhirat, Ustaz. Nanti kita akan mati. Tapi tingkah pola kita apalagi wassalam. Ketika azan berkumandang lagi asal kita sibuk dengan urusan dunia kita. Tidak menyibukkan diri dengan apa? Jadi macam model sesuatu yang keluar dari lisan kita itu beda dengan praktek kita begitu. Itu memang di antara sifat manusia, Pak, mudah lupa. Ya, makanya manusia disebut dengan insan. Di antara makna insan itu sering lupa. Dia tahu itu, Pak, dia bakal kembali, pasti kembali, Pak. Bakal ditanya mungkar dan nakir di dalam kuburnya, dia tahu, bahkan dia meyakini dengan seyakin-yakinnya. Makanya dia muslim sekarang. Tapi ternyata amalan dia, ternyata perbuatan sehari-harinya menunjukkan kalau dia itu tidak ingat dengan yang namanya akhirat. Nah, mudah-mudahan ya, fungsinya khutbah Jumat itu mengingatkan kita, mendapatkan siraman, duduk di sini merenungkan, oh sudah benar belum hidup saya selama ini begitu. Apa yang sudah saya lakukan untuk diri saya, bukan untuk orang lain, Mbak. Apa yang sudah saya lakukan untuk diri saya, kewajiban-kewajiban apa yang sudah saya kerjakan, agar kita nanti tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah iman kita, bisa mengingatkan kita, dan tentunya ada prakteknya, Pak. Ada actionnya, Pak. Keluar dari masjid sini ada tekad di dalam diri kita ingin merubah diri kita. Manfaatkan waktu-waktu yang ada ini, manfaatkan sisa umur-umur yang ada ini, kesehatan kita untuk kita menambah amal. Untuk kita menambah amal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.